Aku pulang rantau menjadi budak di luar negeri untuk membantu meringankan beban suami. Malah ternyata suami menikah lagi dengan wanita yang lebih muda. Yang bikin kaget adalah kau biarkan anak kita menjadi pengemis di jalanan. Sungguh kau tegemas. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hidupku berubah sejak hari itu. Hari ketika suamiku menatapku dengan mata penuh kegelisahan. Lalu menghela napas panjang. Kita nggak bisa terus begini, Dik, katanya lirih. Seolah sedang berbicara kepada dirinya sendiri, bukan padaku. Uang belanja makin seret. Utang menumpuk. Sekolah anak butuh biaya. Aku sudah kerja keras. Tapi tetap nggak cukup. Aku hanya diam. Menunduk menatap jemariku yang saling menggenggam erat. Aku tahu suamiku benar. Hidup kami memang serba kekurangan. Setiap bulan, gaji buruhnya habis hanya untuk bayar kontrakan, listrik, dan cicilan utang. Belum lagi kebutuhan makan, apalagi biaya sekolah anak kami, Arka, yang baru berusia 6 tahun. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku tidak mau terlihat lemah di depan suamiku. Justru di saat itulah aku ingin memperlihatkan bahwa aku juga bisa jadi sandaran untuknya. Maka dengan suara yang pelan tapi tegas, aku berkata, "Mas, biar aku yang pergi merantau. Aku dengar ada lowongan kerja ke luar negeri. Katanya gajinya lebih besar dari di sini." Suamiku menoleh cepat. Matanya melebar tak percaya. "Kamu gila, Dik? Itu kerja apa? Jadi TKW? Kamu mau sengsara di negeri orang? Jadi babu di rumah orang asing?" Aku mengangguk. "Lebih baik aku sengsara di sana, Mas, daripada kita semua sengsara di sini. Aku kuat, Mas. Aku bisa tahan. Yang penting kamu dan Arka bisa hidup lebih baik." Suamiku diam. Aku tahu di dalam hatinya ada pertarungan hebat. Laki-laki mana yang rela melepas istrinya jadi pekerja kasar di negeri orang? Tapi aku juga tahu, ia sedang putus asa. Dan dalam keputusasaan itu, aku mengajukan diriku sebagai solusi. Beberapa minggu kemudian, aku resmi mendaftarkan diri melalui sebuah agen. Prosesnya panjang. Banyak sekali dokumen yang harus diurus. Aku bahkan harus meminjam uang lagi untuk biaya keberangkatan. Tapi tekadku sudah bulat. Aku akan pergi. Hari keberangkatan. Bandara terasa seperti neraka bagiku. Arka menangis keras memeluk kakiku. Seakan ia tahu ibunya akan pergi jauh dan lama. Suamiku berusaha menenangkannya. Meski aku bisa melihat matanya merah menahan tangis. Aku peluk mereka berdua sekuat tenaga. Seolah tubuhku tak mau melepaskan. "Doakan aku, Mas. Jaga Arka baik-baik. Aku pasti pulang bawa rezeki," bisikku dengan suara gemetar. Suamiku hanya mengangguk. Dan aku berpaling cepat sebelum air mataku tumpah. Aku melangkah ke ruang keberangkatan dengan dada sesak. Sejak itu, dimulailah perjalananku menjadi budak di negeri orang. Negara yang kutuju begitu asing. Bahasanya tak ku mengerti. Makanannya aneh di lidahku. Dan cuacanya begitu menusuk tulang. Aku bekerja di sebuah keluarga kaya raya. Di rumah besar dengan halaman yang lebih luas dari seluruh gang rumah kontrakanku. Tugasku jelas. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, menjaga anak majikan. Semua kulakukan dari pagi buta hingga tengah malam. Hari pertamaku hampir membuatku menyerah. Aku dimarahi karena tak paham instruksi. Aku dimaki karena terlalu lama menyetrika baju. Tanganku lecet-lecet. Punggungku sakit. Tapi aku bertahan. Setiap kali ingin menangis, aku ingat wajah Arka. Aku ingat senyumnya, tawanya, suaranya memanggilku, "Bunda." Malam-malamku kulewati dengan menulis surat. Kadang aku titipkan melalui teman. Kadang hanya kucatat di buku harian kecilku. Aku ceritakan semua. Betapa rindunya aku. Betapa kerasnya pekerjaanku. Betapa aku selalu berdoa agar keluargaku di rumah sehat dan bahagia. Beberapa bulan kemudian, aku mulai bisa mengirim uang. Saat itu rasanya hatiku lapang sekali. Meski tubuhku remuk, meski majikanku sering bersikap semena-mena, setidaknya aku tahu uang yang kukirim bisa meringankan beban suamiku. Dalam bayanganku,
Suamiku bisa tersenyum lega, dan Arka bisa sekolah dengan layak. Kadang aku dapat kesempatan menelpon rumah. Suaraku bergetar setiap mendengar suara Arka yang ceria. Bunda kapan pulang? Bunda bawain mainannya. Aku selalu jawab. Bunda pasti pulang, nak. Sabar ya. Belajar yang rajin. Bunda sayang sama Arka. Suamiku juga kadang ikut bicara, meski singkat. Jaga kesehatanmu, Dik. Jangan kerja terlalu keras. Hanya itu. Tapi aku tetap bahagia, karena aku percaya ia setia menunggu. Tahun berganti, aku semakin terbiasa dengan penderitaan. Tanganku yang dulu halus kini penuh kapalan. Punggungku sering nyeri. Bahkan kadang aku jatuh sakit tapi tetap memaksakan diri bekerja. Aku menelan semua kepahitan itu demi satu hal, masa depan keluargaku. Aku menolak semua ajakan teman-teman sesama TKW untuk main belakang, mencari kesenangan dengan laki-laki lain. Bagiku, suami dan anakku adalah alasan aku bertahan. Aku rela lapar, rela disiksa majikan, asalkan mereka di rumah bisa hidup lebih baik. Setiap kali aku mendapat gaji, aku selalu sisihkan sebagian untuk ditabung. Aku membayangkan pulang nanti dengan uang cukup untuk membeli rumah kecil, membuka warung, dan hidup tenang bersama keluarga. Ah, betapa indah bayangan itu. Namun, semakin lama, ada yang mulai terasa aneh. Suamiku jarang mengangkat telepon. Kalaupun ia mengangkat, suaranya singkat, datar, seakan tidak bersemangat. Aku mencoba maklum. Mungkin ia lelah bekerja. Kadang aku tanya soal Arka. Ia menjawab singkat. Baik-baik saja. Tapi ada nada yang ganjil. Aku berusaha menyingkirkan prasangka buruk. Mungkin Mas cuma capek, pikirku. Aku tak mau merusak semangatku dengan curiga. Aku hanya bisa berdoa. Semoga semua benar-benar baik-baik saja. Hari demi hari, aku terus menabung. Rinduku pada kampung halaman sudah tak tertahankan. Aku hitung-hitung, sudah hampir 4 tahun aku di negeri orang. Cukup sudah, pikirku. Aku harus pulang. Aku harus melihat anakku dengan mata kepala sendiri. Harus memeluk suamiku lagi. Dan tibalah hari itu. Hari yang kutunggu-tunggu. Dengan koper besar berisi pakaian, oleh-oleh, dan hadiah untuk keluarga, aku menginjakan kaki di tanah air. Hatiku berdebar kencang. Mataku basah oleh air mata bahagia. Aku pulang sebagai pahlawan keluarga. Pikirku. Aku pulang membawa hasil dari keringat dan air mata. Aku tersenyum membayangkan Arka yang sudah besar. Mungkin ia akan berlari ke arahku, memelukku erat. Aku membayangkan suamiku tersenyum lega, menatapku dengan mata penuh cinta seperti dulu. Aku pulang dengan harapan. Tapi aku tidak tahu bahwa yang menungguku adalah kenyataan pahit yang akan menghancurkan seluruh hidupku. Hari itu matahari bersinar cerah, seolah turut menyambut kepulanganku. Aku berdiri di pintu keluar bandara, menatap ramai orang yang berpelukan dengan keluarga mereka. Ada yang membawa bunga, ada yang menenteng papan ucapan selamat datang. Aku tersenyum lirih. Ah, betapa rindunya aku akan pelukan anakku. Aku membayangkan Arka berlari kecil ke arahku sambil berteriak riang. Bunda pulang. Lalu suamiku, dengan senyum lelah tapi penuh cinta, akan menyambutku. Namun setelah beberapa menit, tak seorang pun muncul. Aku menunggu dengan koper besar di sisiku, mengedarkan pandangan ke segala arah. Degup jantungku makin keras. Mungkin mereka terjebak macet. Pikirku menenangkan diri. Aku mencoba menahan kecewa. Meski hatiku berbisik, bukankah mereka tahu aku pulang hari ini? Setelah hampir setengah jam, aku akhirnya menyeret koperku keluar bandara. Tak ada wajah suamiku, tak ada suara anakku. Hanya orang-orang asing yang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Hatiku tercekat. Aku mencoba menelpon suami, tapi panggilanku hanya berdering tanpa jawaban. Aku akhirnya memutuskan naik taksi menuju kampung. Sepanjang perjalanan, aku memandang keluar jendela, menyaksikan kota yang terasa asing meski ini tanah airku sendiri. Aku menekan rasa kecewa dalam dada. Mungkin Mas memang benar-benar sibuk. Yang penting sebentar lagi aku akan bertemu Arka.
Bayangan wajah anakku menjadi satu-satunya penawar hatiku saat itu. Perjalanan panjang membuat tubuhku lelah. Ketika mobil memasuki gang rumahku, dadaku berdegup kencang. Aku menatap rumah sederhana yang dulu kutinggalkan. Tapi pandanganku langsung terhenti. Rumah itu tampak berbeda. Catnya baru, tapi bukan aku yang membiayainya. Ada gorden berwarna mencolok di jendela, sesuatu yang tak pernah kupasang sebelumnya. Dan di teras, ada sandal perempuan yang jelas bukan milikku. Aku menelan ludah, dada terasa sesak. Mungkin saudara Mas yang datang, bisikku meyakinkan diri. Dengan langkah bergetar, aku mengetuk pintu rumahku sendiri. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Mataku membelalak saat seorang perempuan muda muncul, mengenakan daster warna cerah. Wajahnya cantik, segar, dengan senyum tipis yang membuatku membeku. "Ibu siapa ya?" tanyanya. Nada suaranya santai tapi menusuk jantungku. Aku terpaku. Kata-kata tercekat di tenggorokan. Ingin rasanya berteriak, "Ini rumahku. Aku istri sah pemilik rumah ini." Tapi lidahku keluh. Aku hanya mampu menyebut lirih. "Saya, istri Mas Bima." Perempuan itu tertawa kecil, menutup mulutnya seolah sedang mendengar lelucon. "Oh, jadi ini tuh istrinya yang kerja di luar negeri itu? Hehe, masuk aja, Bu. Nanti biar Mas yang jelasin." Aku melangkah masuk dengan kaki gemetar. Ruang tamu rumahku kini penuh perabot baru. Semuanya bukan pilihanku. Aroma parfum asing menyergap hidungku. Hati kecilku menjerit. Ada yang salah di sini. Tak lama, suamiku keluar dari kamar. Saat melihatku, ia terdiam. Matanya melebar. Tapi bukan terharu atau bahagia. Justru ada raut kaget bercampur bingung. "Dik, kamu sudah pulang?" Suaranya datar, seolah aku hanya tamu tak diundang. Air mataku hampir pecah. Aku tersenyum getir sambil mengangguk. "Iya, Mas. Aku pulang. Aku kangen kamu. Kangen Arka." Suamiku mengalihkan pandangan, lalu memanggil perempuan muda itu dengan nada lembut. "Nisa, tolong bikinin minum." Nisa. Jadi itu namanya. Dadaku bergetar, seakan tertusuk pisau. Bagaimana bisa suamiku bersikap begitu tenang? Bagaimana bisa ia menyebut nama perempuan lain di hadapanku? Di rumah yang kubangun dengan hasil jerih payahku? Aku mencoba menahan emosi. "Mas, Arka mana? Aku mau ketemu dia." Wajah suamiku sejenak berubah tegang. Ia berdeham, lalu menjawab. "Arka, nggak di sini. Dia lagi. Ya, lagi main." Aku semakin curiga. "Main di mana, Mas? Kenapa nggak ada di rumah? Kenapa tadi nggak ikut jemput aku di bandara?" Suaraku meninggi. Tak bisa kutahan lagi. Suamiku hanya diam, memijat pelipisnya. Sementara perempuan muda bernama Nisa itu melirikku dengan senyum sinis, seakan menikmati kebingunganku. Malam itu aku tidur di kamar yang dulu jadi milikku dan suamiku. Tapi kini kamar itu pun terasa asing. Spray, gorden, bahkan foto-foto di dinding sudah diganti. Foto pernikahan kami yang dulu tergantung rapi, kini tak ada. Aku menangis dalam diam, menekan wajahku ke bantal agar isakanku tak terdengar. Aku memikirkan Arka. Di mana dia? Apa dia baik-baik saja? Kenapa suamiku seperti menyembunyikan sesuatu? Harapanku yang begitu besar saat berangkat pulang mulai retak. Aku membayangkan senyum anakku, pelukan suamiku, sambutan penuh bahagia. Tapi kenyataannya, suamiku dingin, rumahku berubah, dan ada perempuan lain yang dengan santainya berjalan di rumahku sendiri. Malam itu aku berdoa, memohon agar esok aku bisa bertemu Arka. Hanya itu yang kutunggu, hanya itu yang bisa menenangkan hatiku yang goncang. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja. Aku pulang untuk keluarga. Aku pulang untuk Arka. Aku harus kuat. Namun, jauh di dalam hatiku, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Rasa takut bahwa kepulanganku tidak akan seindah yang kubayangkan. Rasa takut bahwa mungkin aku pulang ke rumah yang bukan lagi milikku.
Pagi itu aku bangun lebih awal, seperti kebiasaanku selama bekerja di negeri orang. Namun yang kutemukan sungguh mengusik batin. Dapur rumahku, dapur yang dulu kuatur rapi dengan segala keterbatasan, kini berubah total. Ada perabot baru, panci-panci mahal yang bukan aku yang membeli, bahkan kulkas yang isinya penuh makanan berlebih. Aku membuka lemari, dan kembali hatiku tercabik. Pakaian-pakaian asing berjejer di sana, gaun dan daster berwarna cerah milik perempuan lain. Pakaian-pakaianku? Sebagian masih ada, terhimpit tak beraturan seolah sengaja dipinggirkan. Aku menelan ludah, dadaku sesak. Ingin rasanya aku membuang semua barang itu, merebut kembali ruang yang seharusnya milikku. Tapi kakiku lunglai, tanganku gemetar. Aku hanya bisa duduk di kursi dapur, termenung, sambil menahan air mata yang menggenang. Tak lama kemudian, perempuan bernama Nisa itu muncul. Ia melangkah santai, rambutnya masih terurai basah habis mandi, memakai daster merah muda. "Oh, ibu sudah bangun," katanya dengan nada setengah mengejek. "Biasanya saya yang ngurus sarapan buat Mas Bima. Tapi nggak apa-apa, ibu aja kalau mau." Aku terdiam, perih mendengar kata-katanya. Mas Bima. Ia menyebut suamiku dengan begitu manja, seolah menegaskan posisinya. Aku mencoba menahan diri. "Mana Arka? Mbak? Aku belum ketemu dia sejak kemarin." Perempuan itu mengangkat bahu. "Entahlah, Mas bilang anak itu sering main di luar. Katanya sih, sudah biasa." Jawaban itu membuat hatiku kian hancur. Bagaimana bisa seorang ibu tiri bicara begitu dingin soal anakku? Anak yang kurlakan separuh nyawaku demi dia? Hari-hari berikutnya justru semakin membuatku bingung. Suamiku jarang ada di rumah. Pagi-pagi ia pergi entah kemana. Pulang malam dengan wajah letih tapi acuh. Jika aku bertanya tentang Arka, jawabannya selalu menggantung. "Besok kamu pasti ketemu. Sabar aja." Tapi besok itu tak kunjung datang. Aku mencoba mencari sendiri. Berjalan keluar rumah, menyusuri gang yang dulu selalu ramai dengan anak-anak bermain. Aku menatap sekeliling, berharap ada wajah kecil yang kukenali. Namun Arka tak tampak. Sebaliknya, aku merasakan tatapan orang-orang. Beberapa tetangga berbisik sambil melirikku. Ada yang pura-pura sibuk, ada pula yang senyum getir seolah menyimpan sesuatu. Aku mendekati seorang tetangga lama, Bu Ratmi, yang dulu sering menolongku ketika aku masih di kampung. "Bu Ratmi, apa kabar? Lama nggak ketemu." Sapaku dengan senyum dipaksakan. Perempuan paruh baya itu menatapku iba. "Aduh, Mbak Sari, kamu sudah pulang? Alhamdulillah. Tapi, maaf ya, saya nggak enak ngomongnya." Aku menatapnya penuh tanya. "Maksudnya, Bu?" Ia ragu, menggigit bibir. "Ya, saya cuma kasihan sama Arka. Anak sekecil itu. Ya sudahlah, nanti juga Mbak tahu sendiri." Ucapannya membuat tubuhku merinding. Apa maksudnya? Kenapa setiap aku tanya Arka, jawabannya selalu samar? Apa yang sebenarnya terjadi? Malam harinya, aku mencoba bicara serius dengan suamiku. Saat ia pulang, aku menunggunya di ruang tamu. "Mas, aku nggak bisa begini terus. Aku pulang jauh-jauh. Aku cuma ingin ketemu anakku. Tolong kasih tahu dia di mana." Suaraku bergetar, tapi tegas. Suamiku menghela napas panjang. Wajahnya muram. "Dik, kamu jangan bikin masalah dulu. Semua sudah berubah. Kamu terlalu lama pergi. Jadi banyak hal yang kamu nggak tahu." Aku menatapnya tak percaya. "Aku pergi karena ingin membantu kamu, Mas. Aku jadi babu di negeri orang, kerja siang malam, demi kamu, demi Arka. Tapi kenapa sekarang kamu bilang semua sudah berubah? Apa maksudmu?" Ia terdiam. Matanya menghindar. Tangannya menggenggam rokok yang belum disulut. Dari dalam kamar, terdengar suara Nisa memanggilnya dengan manja. "Mas, udah malam, istirahat yuk." Jantungku serasa berhenti. Perempuan itu, seolah sengaja menunjukkan siapa yang kini berkuasa di rumah ini. Aku menahan tangis, lalu berbisik lirih.
Mas, jangan bilang, kamu sudah menikah lagi dengan dia. Suamiku menutup wajah dengan kedua tangan, lalu beranjak ke kamar tanpa sepatah kata pun. Dan dari diamnya itu, aku tahu jawabannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan pelan keluar rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Hatiku bergetar, tubuhku lemas. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Semua pengorbananku, semua keringat dan air mata yang kutumpahkan di negeri orang. Untuk apa? Tetangga mulai bergunjing. Bisikan-bisikan makin jelas terdengar tiap aku lewat. Kasihannya, istri sah malah ditinggal gitu. Suaminya nggak tahu diri, padahal rumah itu kan dari uang istrinya. Arka itu bagaimana kabarnya? Kok katanya sekarang sering keluyuran? Setiap kata itu menusuk hatiku. Aku ingin menutup telinga, tapi tak bisa. Aku hanya bisa berjalan cepat, pulang dengan langkah gontai, lalu menangis diam-diam di kamar asing yang dulu kupenuhi dengan mimpi indah. Aku tahu, sesuatu yang besar sedang disembunyikan dariku. Dan semua itu pasti ada hubungannya dengan Arka, anakku. Keesokan harinya, aku kembali mencari. Kali ini aku nekat menanyakan langsung pada beberapa tetangga. Mereka ragu, ada yang menggeleng, ada yang menunduk. Hingga akhirnya seorang nenek tua, yang dulu sering kujaga ketika sakit, berkata lirih. Nak, kalau kamu mau tahu tentang anakmu, coba jalan ke pasar. Sering ada anak kecil di sana, mirip sekali sama kamu. Lusuh, kotor, katanya itu Arka. Darahku berdesir, tubuhku gemetar. Apa? Suaraku nyaris tak terdengar. Nenek itu hanya menatapku iba, lalu mengusap lenganku. Maaf, nak, saya nggak bisa cerita lebih banyak. Tapi kamu harus lihat sendiri. Aku berdiri terpaku. Tanganku gemetar memegang kain bajuku. Mataku panas. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya sudah terjadi pada anakku? Aku duduk di ruang tamu malam itu, menatap kosong ke arah pintu kamar yang kini ditempati suamiku bersama perempuan muda itu. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku pulang dengan hati penuh rindu, tapi yang kutemui justru kenyataan pahit. Suamiku berubah, rumahku berubah, bahkan anakku tak jelas keberadaannya. Suara tawa kecil terdengar dari dalam kamar. Tawa seorang perempuan muda, renyah, penuh percaya diri. Hatiku diremas. Itu kamar yang dulu penuh dengan kenangan indah. Kamar di mana aku dan suamiku pernah berbagi mimpi, suka duka, bahkan air mata. Kini tawa asing memenuhi ruang itu, seolah menghapus seluruh jejakku. Pintu terbuka. Suamiku keluar, hanya mengenakan kaos tipis. Di wajahnya ada keletihan, tapi juga ketidaksabaran. Dik, sampai kapan kamu mau duduk di sini? Sudah malam. Tidur aja. Aku menggeleng pelan. Mas, aku nggak bisa tidur. Banyak yang ingin kutanya. Aku nggak bisa pura-pura nggak tahu, seolah semuanya baik-baik saja. Ia mendesah, jelas terganggu. Apalagi, aku capek. Dik, jangan nambah beban pikiranku. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Mas, kamu sudah berubah. Bukan lagi suami yang dulu selalu sabar, yang selalu pegang tanganku di saat sulit. Aku pergi ke luar negeri, jadi babu, kerja siang malam demi kamu, demi Arka. Tapi begitu aku pulang, kenapa kamu dingin begini? Kenapa ada perempuan lain di rumah ini? Kenapa kamu biarkan aku merasa seperti orang asing? Suamiku menunduk. Lama sekali. Lalu ia berkata lirih. Kamu nggak ada di sini selama bertahun-tahun. Aku sendiri. Capek. Bingung harus gimana. Aku butuh teman. Dik. Aku butuh seseorang yang ada di sampingku. Bukan cuma kirim uang dari jauh. Dadaku sesak. Jadi, itu alasanmu menikah lagi? Karena aku merantau untuk kita? Karena aku rela sengsara demi kalian? Mas tahu nggak rasanya kerja jadi budak orang? Ditindas. Dimaki. Nggak bisa protes? Aku tahan semua itu. Mas, karena aku percaya ada keluarga yang menunggu. Tapi ternyata,
Kamu malah menikah lagi. Suamiku mengusap wajah. Suaranya meninggi. Aku juga manusia. Sari. Aku butuh perempuan di sampingku. Kamu nggak ada. Aku kesepian. Nisa datang. Dia perhatian. Dia bikin aku merasa berarti. Aku nggak bisa nolak. Kata-kata itu bagai petir menyambar telingaku. Tanganku gemetar. Air mataku deras. Mas tega. Mas tega sekali. Aku ini istri sahmu. Mas. Istri yang rela mati-matian demi kamu dan anak kita. Kenapa Mas hancurkan semuanya begitu saja? Aku berdiri. Menatap suamiku dengan tatapan yang bahkan membuatnya terdiam. Kalau memang itu alasanmu, kenapa Mas nggak bilang terus terang? Kenapa Mas biarkan aku pulang tanpa tahu apa-apa? Lalu aku harus lihat semua ini sendiri? Mas tahu nggak betapa hancurnya hatiku? Ia tak menjawab, hanya terdiam, menunduk, lalu melangkah kembali ke kamar, meninggalkanku dengan hati yang patah berkeping-keping. Aku jatuh terduduk di kursi, menutup wajah dengan kedua tanganku. Isakanku pecah, seluruh tubuhku bergetar. Untuk pertama kalinya sejak aku pulang, aku benar-benar merasa sendirian. Keesokan paginya, aku mencoba bicara lagi. Aku ingin suamiku memberi kejelasan soal anakku. Mas, aku nggak peduli sama semua alasanmu. Tapi aku mau tahu di mana Arka. Aku ibunya. Aku berhak tahu. Suamiku terdiam cukup lama, lalu menjawab dingin. Anak itu susah diatur. Nggak bisa nurut. Sering kabur dari rumah. Jadi biarin aja dia di luar. Toh dia bisa cari makan sendiri. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Apa? Mas tega bilang begitu? Arka itu anak kita. Mas, dia masih kecil. Dia butuh kasih sayang, butuh sekolah, butuh rumah. Kok Mas bisa tega ngomong kayak gitu? Suamiku mengangkat bahu. Wajahnya datar. Aku sudah coba. Tapi kamu nggak tahu, kan? Kamu enak di luar negeri. Kirim uang, selesai. Aku yang pusing ngurus semuanya. Aku capek. Kalau Arka mau begitu, ya salah dia sendiri. Hatiku remuk. Laki-laki di hadapanku ini. Apakah benar suami yang dulu kucintai? Suami yang dulu rela makan seadanya asalkan aku bisa makan kenyang? Kenapa kini ia bisa setega itu pada darah dagingnya sendiri? Sore harinya, Nisa muncul dengan wajah penuh kemenangan. Ia duduk di samping suamiku, meraih lengannya dengan manja. Mas, sudahlah. Jangan dipikirin. Arka itu anak nakal. Biar aja dia di luar. Nanti juga sadar sendiri. Aku menatapnya tajam. Tapi perempuan itu justru tersenyum sinis. Lagi pula, saya kan sekarang istri Mas juga. Jadi biar saya yang urus Mas. Kalau soal anak, ya itu urusan ibulah. Ibu kan ibunya. Kata-katanya menusukku. Bibirku gemetar. Tapi aku tak mampu membalas. Aku tahu, jika aku membiarkan emosi menguasai, aku hanya akan semakin terpuruk di hadapan mereka. Malam itu, aku memutuskan pergi keluar rumah. Aku berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkah kakiku yang lemah. Jalanan sepi. Lampu-lampu temaram. Di kepalaku hanya ada satu nama. Arka. Di mana kamu? Nak? Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu masih ingat Bunda? Aku menangis sambil berjalan. Rasa bersalah menelanku bulat-bulat. Aku yang pergi meninggalkan dia. Aku yang percaya sepenuhnya pada suami. Aku kira dengan uangku semua akan baik-baik saja. Ternyata aku salah besar. Suamiku benar-benar berubah. Ia bukan lagi lelaki yang kucintai. Bukan lagi ayah yang dulu menyayangi Arka dengan penuh cinta. Entah apa yang membuatnya tega. Apakah karena godaan perempuan muda itu? Atau karena hatinya memang sudah mati untuk kami? Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi bergantung pada suamiku. Jika ingin tahu nasib anakku, aku harus mencari sendiri. Aku harus menemukan Arka dengan tanganku sendiri. Tak peduli apa yang suamiku sembunyikan. Aku menatap langit malam yang kelam, lalu berbisik lirih pada diriku sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku pulang bukan untuk kalah.
Aku pulang untuk anakku. Apapun yang terjadi, aku akan temukan dia. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku tinggal di rumah yang dulu kubangun dengan keringat dan air mata. Tapi kini aku merasa seperti tamu tak diundang. Suamiku semakin dingin, jarang bicara denganku. Kalaupun ia bicara, nadanya singkat, kasar, seakan aku ini beban. Dan yang paling menusuk hatiku, Nisa, perempuan muda itu, semakin berani menunjukkan dirinya. Ia berjalan mondar-mandir dengan das terketat, berbicara manja di depan suamiku, bahkan berani menatapku dengan senyum meremehkan. Puncaknya terjadi di suatu sore. Aku sedang duduk di ruang tamu, menata koperku yang masih belum sempat kubongkar. Aku ingin memberikan oleh-oleh untuk Arka, meski aku belum juga menemukannya. Saat itu Nisa keluar dari kamar, mengenakan baju tidur tipis, lalu duduk di sebelah suamiku yang sedang merokok. "Mas," katanya manja, "besok kita belanja ke kota, ya? Saya pengen beli tas baru. Katanya ada diskon besar." Suamiku hanya mengangguk lesu, tapi tidak menolak. Aku tertegun. Dari mana uang itu? Bukankah tabungan yang kutinggalkan harusnya untuk kebutuhan rumah dan sekolah Arka? Aku tak bisa menahan diri lagi. "Mas, uang itu seharusnya untuk Arka, bukan buat senang-senang." Suamiku menatapku tajam. "Jangan ikut campur, Dik. Itu uang rumah tangga. Aku yang ngatur." Aku berdiri. Air mataku menetes. "Rumah tangga apa, Mas? Rumah tangga yang kau bangun di atas pengkhianatan? Kau tega pakai uang yang kukirim dari hasil kerja jadi babu di negeri orang, hanya untuk beliin tas buat perempuan ini." Nisa tertawa kecil. Suaranya tajam bagai belati. "Astaga, Bu. Jangan lebay deh. Kalau ibu pintar cari uang, ya syukur. Mas Bima kan yang ngatur. Lagi pula, kalau nggak ada saya, Mas Bima mungkin udah lama stres. Ibu enak aja kerja di luar, kirim duit, lalu merasa paling berjasa. Padahal siapa yang nemenin Mas di sini? Saya." Kata-kata itu membuat tubuhku bergetar. Kamu perempuan nggak tahu diri. Kamu pikir gampang apa jadi TKW? Kamu pikir gampang apa ninggalin anak kecil demi cari uang? Semua itu kulakukan demi keluarga ini. Tapi kamu datang, hancurkan semua. Kau rebut suamiku. Kau singkirkan anakku. Nisa berdiri, menatapku dengan tatapan penuh ejekan. "Singkirkan? Haha, lucu. Kalau memang Mas Bima sayang sama kamu, kenapa dia pilih aku? Coba tanya dirimu sendiri, Bu. Mungkin kamu terlalu sibuk jadi babu sampai lupa jadi istri. Lupa jadi ibu." Aku terhuyung, seolah ditampar keras. Kata-kata itu jauh lebih sakit daripada cambuk majikan di negeri orang. Aku tidak pernah lupa jadi ibu. Aku lakukan semua ini justru demi anakku. Tapi suamiku malah ikut bicara. Suaranya dingin. "Cukup, Sari. Jangan ribut terus. Kamu pulang bukan untuk bikin masalah. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa pergi." Hatiku serasa berhenti berdetak. Pergi? Dari rumahku sendiri? Dari rumah yang kubangun dengan hasil kerja kerasku? Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku teringat semua pengorbanan. Tanganku yang kapalan, punggungku yang pegal, malam-malam panjang penuh rindu. Aku teringat setiap koin yang kusimpan demi masa depan Arka. Semua itu kini terasa sia-sia. Aku merasa seperti luka yang lama dibiarkan, membusuk, berbau busuk yang menusuk. Suamiku tak lagi peduli, dan perempuan itu menginjak-injak harga diriku. Tapi yang paling menyakitkan, aku masih belum bertemu Arka. Setiap kali aku menanyakan, jawabannya selalu mengambang. Dia lagi di luar. Dia main sama teman. Besok juga ketemu. Aku tahu ada yang disembunyikan. Aku tahu mereka sengaja tidak membiarkanku bertemu anakku. Keesokan harinya, aku mencoba bicara sekali lagi dengan suamiku. "Mas, aku mohon, katakan yang jujur. Di mana Arka? Aku ibunya. Aku berhak tahu." Suamiku menghela napas panjang, lalu berkata dingin,
Anak itu sudah terlalu liar. Susah diatur. Aku nggak sanggup lagi ngurusin. Kalau kamu mau cari, silakan cari sendiri. Tapi jangan salahkan aku kalau kamu kaget lihat keadaannya. Dadaku seolah ditusuk. Apa maksudnya? Apa yang terjadi pada anakku? Kenapa suamiku bicara seolah Arka bukan anaknya juga? Aku berlari keluar rumah, menahan tangis. Aku harus menemukan Arka. Apapun yang terjadi. Aku tidak peduli lagi pada suamiku atau perempuan itu. Hanya anakku yang ada di pikiranku. Sore itu, aku menyusuri jalanan sekitar pasar. Seperti kata nenek tua kemarin. Aku berjalan dengan mata liar, mencari wajah kecil yang sangat kurindukan. Dan di sanalah, di tikungan jalan, aku melihat seorang anak kecil duduk di trotoar dengan pakaian lusuh, tangan menengadah meminta belas kasihan. Hatiku berhenti seketika. Itu Arka. Anak yang dulu kutinggalkan dengan seragam rapi. Anak yang dulu kucium sebelum tidur. Kini ia duduk kotor, kurus, dengan mata sayu. Arka. Suaraku tercekat, tubuhku gemetar. Anak itu menoleh. Butuh beberapa detik sebelum matanya melebar. Lalu bibirnya gemetar. Bunda? Aku langsung berlari memeluknya. Menangis keras. Arka pun menangis dalam pelukanku. Tubuhnya kecil dan rapuh. Bunda. Bunda beneran pulang? Aku kangen. Aku lapar, Bun. Tangisku pecah. Aku mencium wajahnya yang kotor, memeluk tubuhnya yang kurus. Maafkan Bunda. Nak, maafkan Bunda sudah ninggalin kamu. Maafkan Bunda nggak ada di sampingmu. Tapi sekarang Bunda pulang. Bunda nggak akan biarkan kamu begini lagi. Demi Tuhan, Bunda janji. Di tengah tangisan itu, aku merasa hatiku pecah berkeping-keping. Luka yang membusuk selama ini akhirnya terbuka. Mengalirkan darah dan nanah yang tak bisa lagi ditahan. Aku tahu, pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Pelukanku pada Arka terasa begitu rapuh, seolah jika aku melepaskannya barang sebentar saja, ia akan hancur menjadi serpihan yang tak bisa disatukan kembali. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, kulitnya kusam penuh debu jalanan. Aku hampir tak mengenali anakku sendiri, yang dulu sehat dan ceria. Arka. Nak, kenapa kamu bisa begini? Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu di rumah sama ayah? Tanyaku dengan suara bergetar. Arka menunduk. Suaranya pelan dan takut-takut. Bunda, sejak Bunda pergi, ayah sering marah. Aku suka dikunci di luar kalau nggak nurut. Kadang aku nggak dikasih makan. Terus, setelah ayah nikah sama tante itu, aku disuruh keluar rumah. Katanya aku nakal. Bikin malu, nggak berguna. Aku menutup mulutku, menahan jeritan yang ingin keluar. Ya Allah, hanya itu yang sanggup kuucapkan. Arka melanjutkan, matanya berkaca-kaca. Aku tidur di emperan, Bun. Kadang dikasih makan sama pedagang pasar. Kadang aku ngemis, soalnya lapar banget. Aku pengin pulang, Bun. Aku pengin sekolah lagi. Tapi ayah bilang aku bukan anaknya lagi. Tubuhku bergetar, darahku mendidih. Kata-kata itu seperti racun yang menelusup ke nadiku. Bagaimana mungkin suamiku, ayah kandung Arka, bisa tega mengusir darah dagingnya sendiri? Aku memeluk Arka semakin erat. Nak, dengar Bunda baik-baik. Kamu anak Bunda. Kamu darah daging Bunda. Kamu bukan anak nakal. Kamu bukan aib. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidup Bunda. Jangan pernah percaya omongan itu. Kamu dengar? Arka mengangguk kecil. Tangisnya pecah. Aku kangen Bunda. Tiap malam aku berdoa Bunda cepat pulang. Aku pikir Bunda nggak sayang lagi sama aku. Tangisku pecah. Deras. Jangan pernah bilang begitu lagi. Nak, justru kamu alasan kenapa Bunda pergi. Semua kerja keras Bunda. Semua luka dan derita di negeri orang, cuma buat kamu. Supaya kamu bisa sekolah. Supaya kamu bisa hidup layak. Bunda sayang sama kamu lebih dari apapun. Kami berdua menangis lama di pinggir jalan itu. Orang-orang lewat. Sebagian menatap iba, sebagian acuh.
Tapi aku tidak peduli. Dunia boleh berhenti. Yang penting aku memeluk anakku kembali. Malam itu aku membawa Arka ke rumah nenek tua yang dulu menolongku. Nenek itu menyambut dengan wajah kaget. Ya Allah, jadi ini cucumu, nak? Astaga, tega benar bapaknya. Aku mengangguk. Air mataku kembali jatuh. Nek, bolehkah Arka tidur di sini malam ini? Aku takut kalau aku bawa ke rumah, mereka akan menyakitinya lagi. Nenek itu langsung mengangguk. Tentu, nak, biar dia tidur sini. Jangan khawatir, aku anggap dia cucuku sendiri. Arka tidur pulas malam itu, dengan perut kenyang setelah makan sederhana, nasi, tempe, dan sayur bening. Tapi baginya, itu makanan paling lezat setelah sekian lama kelaparan. Aku duduk di sampingnya, menatap wajah kecilnya yang damai. Hatiku teriris. Bagaimana bisa aku, ibunya sendiri, tidak tahu penderitaan ini? Bagaimana bisa aku begitu sibuk mengabdi di negeri orang, sampai anakku sendiri terlantar? Aku merasa bersalah, tapi juga marah. Bersalah karena meninggalkan Arka. Marah karena suamiku begitu kejam. Keesokan paginya, aku bicara dengan Arka lebih dalam. Arka, nak, cerita sama Bunda. Apa yang sering kamu alami setelah Bunda pergi? Arka menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Aku sering lihat ayah sama Tante Nisa ketawa-ketawa. Kalau aku minta uang jajan, ayah marah. Kalau aku tanya kapan Bunda pulang, ayah bilang, ibumu nggak peduli, dia lebih milih jadi babu di luar negeri. Dadaku sesak, tanganku mengepal. Suamiku benar-benar meracuni pikiran anakku. Arka melanjutkan dengan suara lirih. Terus, waktu Tante Nisa hamil, aku nggak boleh lagi tidur di rumah. Katanya aku bikin repot. Aku disuruh tidur di teras. Lama-lama aku nggak dikasih masuk sama sekali. Aku nangis. Bun, aku pengen peluk ayah. Tapi ayah dorong aku. Katanya aku bikin malu kalau ada tamu. Tanganku bergetar. Hampir tak bisa menahan amarah. Ya Allah, apa dosamu, nak, sampai diperlakukan begini? Arka menatapku dengan polos. Bunda, aku takut kalau Bunda pergi lagi. Aku nggak mau ditinggal. Aku janji nggak nakal. Bun, aku janji rajin belajar. Asal jangan tinggalin aku lagi. Aku langsung memeluknya erat. Tidak, nak, Bunda janji. Mulai sekarang Bunda nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Apapun yang terjadi, kita akan bersama. Bunda akan lawan semua orang yang berusaha ambil kamu dari Bunda. Air mata Arka membasahi bahuku. Aku sayang Bunda. Aku balas bisikan itu dengan segenap hatiku. Bunda lebih sayang kamu, nak. Hari itu, kabar tentang Arka yang menjadi pengemis membuat hatiku hancur. Tapi sekaligus membuka mataku. Semua pengorbanan yang kulakukan selama ini ternyata sia-sia di tangan seorang suami yang berhati batu. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh dalam penderitaan. Sementara suamiku dan perempuan muda itu hidup senang-senang dengan uangku. Aku tahu, perjuangan berat menunggu. Aku mungkin harus melawan suamiku sendiri. Mungkin juga keluarganya. Tapi aku sudah mantap. Luka ini tidak boleh terus membusuk. Luka ini harus kubalut dengan tekad. Untuk Arka. Aku berjalan cepat dengan menggandeng tangan Arka yang masih lemah. Hari itu aku putuskan untuk pulang ke rumah. Rumah yang pernah kucintai. Rumah yang kubangun bersama keringat dan air mata. Jantungku berdegup keras. Aku tahu pertemuan ini tidak akan mudah. Arka menatapku takut-takut. Bunda, kita mau ke rumah ayah. Aku meremas tangannya lembut. Iya, nak, kita harus bicara sama ayah. Jangan takut, Bunda ada di sini. Kalau ayah marah, kamu jangan nangis. Kamu pegang tangan Bunda kuat-kuat. Ya. Arka mengangguk, meski wajahnya pucat. Rumah itu masih berdiri megah seperti terakhir kali aku tinggalkan. Tapi suasananya terasa asing. Cat dinding baru, perabot diganti. Tapi tak ada lagi aroma kehangatan. Yang tersisa hanya dingin, seakan aku masuk ke rumah orang lain.
Ketika pintu kubuka dengan kunci yang masih kusimpan, langkah-langkah tergesa terdengar dari dalam. Dan muncullah wajah yang paling kubenci saat ini. Nisa, perempuan muda itu. Dia kaget melihatku berdiri di depan pintu sambil menggandeng Arka. Astaga, kamu! Bukannya kamu di luar negeri? Kenapa bisa balik? Suaranya penuh kepanikan. Aku tersenyum sinis. Memang salah kalau aku pulang ke rumahku sendiri. Nisa melipat tangan di dada, berusaha tampak berani. Rumah ini sekarang rumahku juga. Dan seharusnya kamu tahu diri. Jangan datang seenaknya. Suamimu sudah milikku sekarang. Aku hampir menamparnya saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Arka berdiri di belakangku. Tubuhnya gemetar. Mana Mas Raka? Tanyaku dingin. Belum sempat Nisa menjawab. Suamiku muncul dari ruang tamu. Wajahnya kaget. Lalu berubah jadi keras begitu matanya tertuju pada Arka. Kenapa kamu bawa anak itu ke sini? Suaranya tajam, penuh kebencian. Anak itu. Hatiku terbakar. Anak itu? Dia darah dagingmu sendiri. Mas, bagaimana bisa kau menyebutnya begitu? Raka mengibaskan tangan. Aku sudah bilang. Aku tidak mau lihat dia lagi. Dia bikin malu. Lihat saja. Anak kita ngemis di jalan. Apa kata orang? Aku melangkah maju. Menatapnya dengan api di mataku. Jangan balikan fakta. Kau yang buang dia ke jalan. Kau yang biarkan darah dagingmu kelaparan. Tidur diemperan. Jadi pengemis. Aku kerja mati-matian di negeri orang buat meringankan bebanmu. Tapi kau tega menikah lagi. Lalu mengusir anakmu sendiri? Mas, masih punya hati atau tidak? Raka mendengus. Aku punya hidup sendiri. Aku butuh istri yang bisa layani aku. Bukan perempuan yang lebih pilih kerja jauh di luar negeri. Dan anak itu, dia penghalang kebahagiaan baruku. Arka terisak, memeluk pinggangku erat-erat. Aku bisa merasakan tubuh kecilnya gemetar ketakutan. Aku tak tahan lagi. Mas Raka, dengar baik-baik. Aku tidak akan biarkan anakku hidup seperti ini lagi. Jika kau tidak sanggup jadi ayah, maka aku yang akan ambil semua hak asuhnya. Kau tidak layak jadi orang tua. Raka terperangah, lalu tertawa sinis. Hak asuh? Kamu pikir gampang? Aku bisa bilang ke pengadilan kalau kamu yang meninggalkan keluarga. Kamu kabur ke luar negeri. Kamu yang tidak peduli. Aku maju selangkah. Menatapnya tajam. Aku punya bukti semua uang kiriman yang aku transfer tiap bulan. Uang itu seharusnya untuk Arka. Tapi malah kau habiskan buat pesta dan memanjakan perempuan ini. Aku melirik tajam ke arah Nisa yang kini tampak panik. Kalau mau ke pengadilan, silakan. Aku tidak takut. Justru aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya dirimu. Nisa mencoba menenangkan Raka. Mas, jangan terpancing. Nggak usah diladenin. Tapi aku tidak berhenti. Luka yang selama ini kupendam harus keluar hari ini. Kau tahu, Mas, anak kita hampir mati kelaparan. Dia tidur di emperan, meminta-minta belas kasihan orang asing. Padahal ayahnya sendiri hidup bergelimang uang dari keringat ibunya. Kalau masih ada sedikit saja hati di dadamu, kau seharusnya malu. Raka terdiam sesaat. Wajahnya berubah pucat. Namun egonya terlalu besar. Ia berteriak. Cukup. Kamu pikir kamu siapa datang-datang marah-marah di rumahku? Aku mendekap Arka lebih erat. Lalu berkata dengan suara mantap. Aku adalah istri sahmu, ibu dari anakmu, dan pemilik rumah ini. Aku berhak berdiri di sini. Dan mulai hari ini, aku tidak akan pernah biarkan kau menyentuh anakku lagi. Pertengkaran kami makin memanas. Suara kami menggema. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, menonton dari pagar. Aku tak peduli. Biarlah semua orang tahu. Biarlah aib ini terbuka. Arka menangis keras. Memelukku seolah takut aku akan hilang lagi. Bunda, jangan tinggalin aku. Aku berjongkok. Menatap matanya yang penuh air mata. Tenang, nak. Bunda janji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kita akan hadapi semuanya bersama.
Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka menatapku iba. Sebagian lagi menatap Raka dengan tatapan penuh cemooh. Seorang ibu tetangga maju, berkata lantang, "Mas Raka, kamu tegas sekali sama anakmu. Kami sering lihat dia ngemis di jalan. Kami kasihan, tapi nggak menyangka kamu yang mengusirnya. Malu, Mas. Malu jadi tetangga kamu." Raka terdiam. Wajahnya merah padam. Nisa terlihat gelisah. Wajahnya memucat. Aku berdiri tegak. "Kau bisa buang aku, Mas. Kau bisa hina aku. Tapi jangan pernah kau sakiti anakku. Kalau kau berani lagi menyentuh Arka, aku akan pastikan hukum yang bicara." Hari itu aku meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak, menggandeng Arka. Suamiku berteriak-teriak di belakang, tapi aku tidak peduli. Aku sudah membuat keputusan. Arka menatapku dengan mata polosnya. "Bunda, kita sekarang mau kemana?" Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih panas. "Kita cari tempat yang lebih baik. Nak, kita mulai hidup baru. Tanpa mereka." Arka mengangguk. Wajahnya terlihat lebih tenang meski masih ada sisa ketakutan. Langkah kami menjauh dari rumah itu. Rumah yang dulu penuh kenangan, kini hanya menyisakan luka dan pengkhianatan. Tapi aku tahu, dari sini perjuanganku baru dimulai. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Arka. Dan dalam hati, aku berjanji, suatu hari nanti, mereka akan menyesal karena sudah menginjak-injak cinta dan pengorbananku. Malam itu, setelah pertengkaran besar dengan Raka dan Nisa, aku membawa Arka pergi tanpa tujuan jelas. Langkah kami berat, tapi tekadku sudah bulat. Aku tidak akan kembali lagi ke rumah yang penuh pengkhianatan itu. Kami berjalan menyusuri jalanan kota, ditemani lampu-lampu jalan yang temaram. Arka menggenggam tanganku erat. Wajahnya masih sembab karena tangis. Aku bisa merasakan tubuh kecilnya lelah, tapi ia tidak mengeluh sedikit pun. "Bunda, kita mau tidur di mana?" tanya Arka lirih. Aku terdiam sejenak. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Selama ini aku bekerja mati-matian di negeri orang agar anakku punya rumah nyaman. Tapi kini justru aku kembali tak punya apa-apa. Aku menarik napas panjang. "Sabar ya, Nak. Bunda janji kita akan cari tempat yang aman buat tidur. Kita mulai hidup baru, dan Bunda nggak akan tinggal diam." Keesokan harinya, aku mendatangi rumah kontrakan lama yang dulu sempat kutinggali sebelum menikah dengan Raka. Rumah itu sudah lama kosong, kusam, dan berdebu, tapi masih layak ditempati. Aku menghubungi pemiliknya, seorang bapak tua bernama Pak Rudi, yang dulu sangat baik padaku. "Loh, Indah, kamu balik lagi." "Wah, sudah lama sekali tidak dengar kabar," sapa Pak Rudi dengan hangat saat aku menemuinya. Aku menunduk malu. "Iya, Pak. Saya baru pulang dari luar negeri. Kalau boleh, saya ingin sewa rumah yang dulu lagi. Tapi, untuk sementara, saya belum bisa bayar penuh. Saya janji akan cicil, Pak." Pak Rudi menatapku dengan mata teduh. Ia lalu menepuk bahuku. "Sudah, jangan dipikirkan dulu soal uang. Tinggali saja dulu. Yang penting kamu dan anakmu ada tempat berteduh. Urusan bayar belakangan." Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Dunia mungkin kejam, tapi masih ada orang baik yang peduli. Aku mengucap terima kasih berkali-kali, lalu membawa Arka masuk rumah kecil itu. "Bunda, ini rumah kita?" tanya Arka dengan mata berbinar. Aku tersenyum, meski hati terasa getir. "Iya, Nak. Mulai sekarang ini rumah kita. Memang sederhana, tapi yang penting kita bersama." Hari-hari berikutnya menjadi awal perjuangan kami. Aku tahu tabunganku tidak akan cukup lama. Maka, aku mulai mencari pekerjaan apapun yang bisa kulakukan. Awalnya aku mencoba melamar di restoran sebagai pelayan. Namun beberapa menolak karena aku dianggap terlalu tua dibanding pelamar lain yang masih muda. Ada juga yang menolak karena aku pernah lama di luar negeri tanpa surat rekomendasi yang jelas. Tapi aku tidak menyerah. Aku mencari peluang kecil-kecilan. Dengan sisa uang yang ada,
Aku membeli bahan makanan untuk membuat gorengan. Setiap sore, aku menggelar lapak kecil di depan rumah kontrakan. Pisang goreng, bakwan, tahu isi. Arka dengan setia menemaniku. Meski masih kecil, ia selalu berusaha membantu. Bunda, aku bisa bungkusin gorengan. Loh, aku bisa kasih ke pembeli. Katanya dengan semangat. Aku tersenyum haru. Iya, tapi jangan terlalu capek ya, Nak. Kamu masih sekolah nanti. Arka mengangguk. Tapi aku tahu, ia ingin sekali membantu. Awalnya, dagangan tidak laku banyak. Hanya beberapa tetangga yang membeli. Namun karena rasanya enak, lama-lama banyak orang mulai datang. Bahkan ada yang memesan untuk acara kecil. Dari situ, penghasilanku mulai stabil, meski belum cukup besar. Satu hal yang paling aku pikirkan adalah sekolah Arka. Ketika aku tanya, ternyata Raka sudah mencabutnya dari sekolah beberapa bulan lalu. Bunda, aku ketinggalan pelajaran jauh, kata Arka sambil menunduk. Hatiku hancur mendengar itu. Aku tidak bisa membiarkan masa depannya hilang begitu saja. Maka, aku mendatangi sekolah dasar terdekat, memohon agar Arka bisa kembali bersekolah. Kepala sekolah awalnya ragu. Bu Indah, kami perlu bukti administrasi dan biaya pendaftaran. Aku menunduk. Air mataku hampir jatuh. Saya mohon, Pak, anak saya tidak salah apa-apa. Jangan sampai dia kehilangan masa depannya hanya karena kesalahan orang tua. Saya janji akan mencicil biayanya. Melihat kesungguhanku, kepala sekolah akhirnya luluh. Baiklah, Bu, kami akan bantu. Anak ibu bisa masuk dulu. Urusan biaya bisa dicicil. Yang penting dia semangat belajar. Aku hampir sujud syukur saat itu juga. Arka menatapku dengan mata berbinar penuh harapan. Bunda, aku bisa sekolah lagi. Aku mengangguk sambil mengusap kepalanya. Iya, Nak, kamu harus belajar rajin. Kita akan buktikan ke semua orang kalau kamu bisa sukses. Hari-hari kami mulai sedikit lebih baik. Aku berjualan gorengan. Kadang juga menerima cucian pakaian dari tetangga untuk menambah penghasilan. Arka bersekolah dengan semangat, meski sering diejek teman-temannya karena pernah jadi pengemis. Suatu sore, aku melihatnya pulang dengan wajah muram. Kenapa, Nak? Tanyaku. Arka menunduk. Teman-teman bilang aku anak pengemis. Mereka ketawa-ketawa. Sakit rasanya, Bun. Aku memeluknya erat. Nak, dengar ya. Kamu bukan anak pengemis. Kamu anak yang kuat. Bunda bangga sama kamu karena kamu berani bertahan di saat orang lain mungkin sudah menyerah. Suatu hari nanti, orang-orang yang mengejekmukmu itu akan minta maaf. Karena kamu akan buktikan kalau kamu bisa lebih hebat dari mereka. Arka menatapku dengan air mata menetes. Tapi kemudian tersenyum kecil. Aku janji, Bun. Aku akan belajar rajin. Aku ingin bikin Bunda bangga. Aku mengusap kepalanya. Bunda sudah bangga sekarang, Nak, karena kamu tidak menyerah. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit kami mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Meski sederhana, rumah kontrakan kecil itu dipenuhi tawa dan doa. Aku sadar, kebahagiaan bukan soal rumah mewah atau harta berlimpah, tapi tentang kebersamaan dan cinta. Setiap malam, aku dan Arka selalu berdoa bersama sebelum tidur. Ya Allah, lindungi kami, kuatkan hati kami. Jangan biarkan kami kembali disakiti. Doaku lirih. Arka selalu menutup doa dengan kalimat polosnya. Tuhan, terima kasih karena aku masih punya Bunda. Aku janji gak akan nakal. Aku mau jadi anak baik. Doa sederhana itu membuatku menangis setiap kali mendengarnya. Anak sekecil itu sudah merasakan pahitnya dunia. Tapi ia tetap memilih untuk bersyukur. Aku tahu perjalanan kami masih panjang. Raka dan Nisa mungkin akan terus mencoba menghalangi. Mungkin mereka bahkan akan merebut hak asuh Arka. Tapi aku tidak takut lagi. Aku sudah melewati yang terburuk. Kini aku punya tujuan baru. Membesarkan Arka dengan penuh cinta. Memberikan pendidikan terbaik yang mampu kuusahakan. Dan membuktikan bahwa kami bisa bangkit tanpa mereka.
Aku menatap langit malam dari jendela kecil rumah kontrakan kami. Angin sepoi membawa kesejukan, seakan berbisik bahwa badai pasti berlalu. Arka, bisikku sambil mengusap kepalanya yang tertidur pulas. Hidup kita baru dimulai. Dan Bunda janji, kita akan bahagia. Hari-hari di rumah kontrakan kecil itu semakin meneguhkan tekadku. Aku berusaha keras menata hidup bersama Arka. Namun bayangan Raka dan Nisa terus menghantui. Mereka tidak hanya menghancurkan rumah tangga kami, tapi juga merenggut hak Arka atas pendidikan dan kasih sayang. Itu yang membuatku semakin yakin, mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku tidak ingin membalas dendam dengan cara kotor, tapi aku tahu ada jalan yang lebih adil, jalur hukum. Pertemuan dengan pengacara. Suatu sore, setelah selesai berjualan gorengan, aku memberanikan diri mendatangi kantor hukum kecil di dekat alun-alun kota. Di sana, aku bertemu dengan seorang pengacara perempuan bernama Bu Ratna. Ia menyambutku ramah. "Silakan duduk, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Dengan suara bergetar, aku mulai menceritakan semuanya. Pengkhianatan Raka, penghinaan Nisa, pengusiran, hingga Arka yang sempat dibuat jadi pengemis. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama. Wajahnya penuh empati. "Apa ibu punya bukti atau saksi?" tanyanya tenang. Aku mengangguk pelan. Ada beberapa tetangga yang tahu bagaimana Nisa sering menghina saya. Bahkan Arka sendiri jadi saksi hidup perlakuan mereka. Selain itu, saya punya bukti transfer tabungan hasil kerja saya di luar negeri yang dipakai Raka. Semua itu ada di rekeningnya. Bu Ratna menarik napas dalam. Kasus ini bisa kita arahkan ke beberapa hal. Pertama, gugatan cerai dengan pembagian harta gonogini. Kedua, gugatan hak asuh anak. Dan ketiga, jika ada bukti kuat tentang penelantaran anak, kita bisa laporkan secara pidana. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa berat, tapi juga seperti cahaya di ujung lorong gelap. "Bu, saya tidak mau dendam. Saya hanya ingin anak saya tidak lagi dirugikan, dan hak saya sebagai istri serta ibu dihormati," kataku tegas. Bu Ratna mengangguk. "Baik, kalau ibu sudah siap, kita bisa mulai dengan mengumpulkan bukti. Jangan takut, hukum ada untuk melindungi orang yang benar." Mengumpulkan bukti. Hari-hari berikutnya kuisi dengan perjuangan baru, mengumpulkan bukti. Aku meminta keterangan dari beberapa tetangga lama yang tahu bagaimana aku diperlakukan. "Indah, aku masih ingat waktu kamu pulang bawa Arka dalam keadaan lusuh," kata Bu Siti, salah satu tetangga. "Kami semua lihat sendiri bagaimana Nisa dan Raka mengusirmu. Kalau perlu, aku bersedia jadi saksi." Hatiku terenyuh. Ternyata aku tidak sendirian. Ada orang-orang yang mau berdiri di sisiku. Selain itu, aku menghubungi bank untuk meminta salinan mutasi rekening. Dari situ terlihat jelas uang hasil kerjaku di luar negeri masuk rekening bersama, tapi kemudian ditarik habis oleh Raka setelah ia menikah dengan Nisa. Malam-malam panjang kuhabiskan dengan menyiapkan berkas, menulis kronologi, dan menenangkan Arka. Meski lelah, ada api semangat dalam diriku. Aku tidak lagi perempuan rapuh yang hanya bisa menangis. Aku kini seorang ibu yang siap berjuang demi anaknya. Ketakutan Arka. Suatu malam, saat aku sibuk merapikan berkas, Arka menghampiriku. Wajahnya muram. "Bunda, apa kita harus ketemu ayah lagi di pengadilan?" tanyanya dengan suara kecil. Aku menatapnya lembut. "Iya, Nak. Tapi dengar ya, Bunda lakukan ini bukan untuk menyakiti ayahmu. Bunda lakukan supaya kamu bisa punya masa depan yang lebih baik." Arka menunduk. "Tapi, aku takut ayah marah lagi. Dia pernah bilang aku anak nakal, anak pembawa sial." Air mataku langsung jatuh mendengar pengakuan itu. Aku memeluknya erat. "Nak, jangan pernah percaya kata-kata itu. Kamu anak yang baik, pintar, dan kuat. Justru ayahmu yang salah karena tidak melihat kebaikanmu. Ingat, Bunda ada di sini untukmu." Pelukan itu membuatnya sedikit tenang. Tapi aku tahu, luka di hatinya tidak mudah sembuh. Justru karena itulah aku semakin yakin, aku harus melindunginya lewat jalur hukum.
Raka mulai panik. Ketika kabar gugatan cerai dan hak asuh mulai tersebar, Raka langsung datang ke rumah kontrakan dengan wajah marah. "Indah, kamu gila, ya? Berani-beraninya bawa aku ke pengadilan," teriaknya sambil membanting pintu. Aku berdiri tegak, tidak lagi gemetar seperti dulu. "Aku hanya menuntut hakku dan hak anak kita. Kamu yang mengkhianati pernikahan ini, Raka. Jangan salahkan aku." Nisa muncul di belakangnya. Wajahnya masam. "Halah, dasar perempuan gak tahu diri. Sudah ditinggal. Masih aja ngejar-ngejar. Kamu cuma mau uang Raka, kan?" Aku tersenyum miris. "Lucu. Justru uang yang kamu nikmati sekarang adalah hasil jerih payahku di luar negeri. Dan kamu masih punya hati untuk menghina." Raka terdiam. Wajahnya merah padam. Aku bisa lihat panik di matanya. "Aku nggak akan biarkan kamu menang, Indah," katanya dengan nada mengancam. Aku menatapnya tajam. "Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal keadilan. Kita lihat saja di pengadilan, Raka." Dukungan yang menguatkan. Meski banyak tekanan, aku juga mulai mendapat dukungan dari beberapa orang. Bu Ratna selalu menyemangatiku. "Ingat, Bu Indah, hukum memang panjang jalannya, tapi kalau kita sabar dan konsisten, kebenaran akan terbukti." Arka pun pelan-pelan belajar menghadapi rasa takutnya. Ia mulai menulis diari kecil berisi mimpi-mimpinya. Ingin jadi dokter, ingin bikin rumah untukku, ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses. Membaca tulisan polos itu membuatku semakin yakin. Perjuangan ini bukan hanya untukku, tapi terutama untuk anakku yang berhak atas masa depan lebih baik. Sidang pertama. Hari sidang pertama akhirnya tiba. Aku mengenakan baju sederhana tapi rapi. Arka tidak kubawa karena terlalu berat baginya. Aku datang bersama Bu Ratna. Sementara Raka dan Nisa sudah duduk di bangku seberang dengan wajah sinis. Hakim membuka sidang dengan tenang. Aku diminta memberikan kesaksian, menjelaskan kronologi, dan menunjukkan bukti. Suaraku sempat bergetar. Tapi Bu Ratna menggenggam tanganku memberi semangat. "Yang mulia, saya hanya ingin keadilan. Saya tidak meminta lebih. Harta bisa dicari lagi, tapi masa depan anak saya tidak bisa dibeli," ucapku dengan mata berkaca-kaca. Di seberang, Raka tampak gelisah. Nisa berulang kali membisikkan sesuatu, tapi aku bisa melihat wajahnya mulai kehilangan percaya diri. Api semangat yang tak padam. Sidang pertama itu baru awal dari perjalanan panjang. Akan ada banyak sesi berikutnya. Akan ada banyak drama. Tapi keluar dari ruang sidang hari itu, aku merasakan kelegaan luar biasa. Aku sudah melangkah. Aku tidak lagi diam atau pasrah. Aku berdiri untuk diriku sendiri, dan terutama untuk Arka. Di dalam hati, aku berjanji, apapun hasilnya nanti, aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu, aku berada di jalan yang benar. Malam itu, ketika aku pulang dan melihat Arka tertidur pulas di samping buku diarinya, aku tersenyum. "Tidurlah, Nak. Bunda akan terus berjuang. Suatu hari nanti, kamu akan bangga punya bunda yang tidak pernah menyerah." Hari itu, ruang sidang kembali penuh. Sidang terakhir yang menentukan akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan melewati persidangan, menghadirkan saksi, menunjukkan bukti, hingga mendengar bantahan dan tipu muslihat dari pihak Raka dan Nisa, akhirnya tibalah waktunya hakim membacakan putusan. Aku duduk di bangku penggugat bersama Bu Ratna. Tanganku dingin meski sudah digenggam erat olehnya. Dari seberang, Raka tampak murung. Nisa menatapku dengan pandangan penuh benci. Bibirnya berkomat kamit seolah melontarkan doa buruk untukku. Putusan hakim. Hakim membuka berkas dan mulai membacakan dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi, serta fakta persidangan, maka majelis hakim memutuskan. Pertama, mengabulkan gugatan cerai penggugat, Indah Lestari, terhadap tergugat, Raka Pratama. Kedua, menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat sebagai ibu kandung yang terbukti lebih layak memberikan kasih sayang dan perhatian. Ketiga, memutuskan pembagian harta gonogini dengan ketentuan.
rumah dan sebagian tabungan bersama diberikan kepada penggugat. Keempat, menyatakan tergugat terbukti menelantarkan anak sehingga dikenai kewajiban memberi nafkah rutin setiap bulan. Suasana ruang sidang mendadak hening. Hatiku bergetar mendengar putusan itu. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mataku jatuh begitu saja. Rasanya seperti beban besar yang selama ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Bu Ratna menepuk pundakku, tersenyum penuh kemenangan. Selamat, Bu Indah. Keadilan berpihak padamu. Kemarahan Raka dan Nisa. Namun di sisi lain, Raka langsung meledak. Tidak adil. Semua ini tidak adil. Hakim pasti sudah dipengaruhi. Teriaknya sambil menghantam meja. Nisa memegang lengannya, mencoba menahan. Tapi matanya juga berkaca-kaca penuh amarah. Perempuan itu licik. Dia pasti pakai cara kotor. Jangan biarkan dia menang begitu saja. Aku menoleh ke arah mereka, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan. Untuk pertama kalinya aku melihat mereka begitu kecil, begitu tak berdaya di balik amarah yang mereka kobarkan. Aku tidak perlu membalas hinaan itu. Putusan hakim sudah lebih dari cukup membuktikan siapa yang benar. Hakim menegur keras. Harap tenang, jika tidak kami keluarkan dari ruang sidang. Raka akhirnya duduk kembali. Wajahnya merah padam. Nisa menunduk. Giginya bergemeletuk menahan emosi. Pelukan Arka. Ketika aku keluar dari ruang sidang, Arka sudah menunggu di luar bersama Bu Siti. Begitu melihatku, ia langsung berlari memeluk erat tubuhku. Bunda menang? Aku bisa terus sama Bunda, kan? Tanyanya dengan suara penuh harap. Aku mengusap rambutnya lembut. Iya, Nak. Hakim sudah memutuskan kamu tetap bersama Bunda. Kita bisa mulai hidup baru, tanpa rasa takut lagi. Arka tersenyum lebar, matanya berbinar. Terima kasih, Bunda. Aku janji akan selalu bikin Bunda bangga. Pelukan itu adalah kemenangan terbesarku. Lebih dari rumah, tabungan, atau apapun, bisa tetap memeluk Arka setiap hari adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Awal kehidupan baru. Beberapa minggu setelah putusan, aku dan Arka pindah ke rumah sederhana yang menjadi bagian dari harta Gonogini. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman dan layak untuk memulai kehidupan baru. Setiap pagi aku berjualan gorengan di depan rumah, sementara Arka berangkat ke sekolah dengan semangat baru. Wajahnya kini cerah, tidak lagi murung seperti dulu. Aku pun mulai menabung lagi sedikit demi sedikit, sambil mengembangkan usaha kecil-kecilan. Bu Ratna bahkan mengenalkanku pada komunitas perempuan tangguh yang mendukung para ibu tunggal membangun kehidupan. Indah, kamu bukan hanya bertahan, kamu bangkit. Itu yang membuatmu kuat, kata Bu Ratna suatu hari. Aku tersenyum, karena memang itulah yang kurasakan. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, saat aku pulang belanja di pasar, aku tak sengaja berpapasan dengan Raka. Ia tampak lusuh, jauh berbeda dari sosok angkuh yang dulu kuingat. Indah, panggilnya lirih. Aku berhenti sejenak. Ada apa? Tanyaku dingin. Ia menunduk. Suaranya berat. Aku minta maaf. Aku salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Nisa, dia meninggalkan aku setelah tahu aku sudah tidak punya apa-apa. Aku terdiam, merasakan sedikit getir di dada. Tapi aku tidak lagi menyimpan dendam. Maafmu aku terima, Rah. Tapi jangan harap aku kembali. Hidupku sekarang adalah untuk Arka dan untuk diriku sendiri. Kalau kamu ingin menebus kesalahanmu, cukup jalankan kewajibanmu sebagai ayah. Itu saja. Raka menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Aku sudah selesai dengan masa laluku. Mimpi Arka. Malam itu, Arka menunjukkan diari kecilnya padaku. Bunda, lihat, aku sudah menulis cita-citaku lagi. Aku mau jadi dokter, biar bisa nolong banyak orang. Dan aku janji, aku akan belikan Bunda rumah yang besar nanti. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Aku memeluk Arka erat. Nak,
Bunda tidak butuh rumah besar. Yang Bunda butuh hanya kamu tetap sehat, bahagia, dan terus semangat mengejar cita-cita. Arka mengangguk mantap. Aku janji, Bunda. Kemenangan sejati. Waktu berjalan. Luka-luka lama perlahan sembuh, digantikan semangat baru. Aku belajar bahwa kemenangan bukan sekadar menang di pengadilan, tapi juga saat aku bisa bangkit, tersenyum, dan melihat anakku tumbuh dengan bahagia. Aku tidak lagi perempuan yang ditindas dan dihina. Aku kini seorang ibu tangguh, seorang perempuan yang berhasil membalikan penderitaan menjadi kekuatan. Di depan rumah, aku menatap langit sore bersama Arka. Senyumku mengembang, hatiku penuh syukur. Terima kasih, Tuhan, bisikku lirih, karena Engkau memberiku kekuatan untuk bertahan, dan kesempatan untuk memulai dari awal. Arka menggenggam tanganku. Bunda, kita kan sekarang sudah menang, ya? Aku tersenyum, menatap matanya yang jernih. Iya, Nak, kita sudah menang. Dan kemenangan kita adalah awal dari kehidupan baru yang lebih indah.